Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Kita ulangi sedikit bahwa sebelumnya telah kita bahas tentang sifat-sifat manusia, sifat-sifat alamiah manusia, yaitu berkumpul pada diri manusia sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluk yang lain. Misalnya pada diri manusia itu ada sifat malaki. Sifat malaki adalah, atau malaki ini malaikat, artinya suka ketaatan, suka berbuat baik, suka kesalehan, suka beribadah, suka dekat dengan Allah. Ini diantara sifat alami pada manusia. Jadi pada manusia semua ada sifat itu. Makanya kita lihat, kita temukan bahwa seburuk apapun seorang manusia, sejahat apapun seseorang manusia, tetap dia ada rasa suka kesalehan, walaupun dirinya tidak soleh, tapi ketika melihat orang lain soleh baik, itu tetap ada rasa suka. Nah, itu sifat alamiah manusia. Itu namanya sifat malaki. Di dalam diri manusia itu ada unsur malaikatnya. Bahkan setingkat Firaun pun, setingkat pokoknya semua manusia ada sifat malaki. Kemudian juga pada manusia ada sebaliknya, juga ada sifat syaitani. Nah, sifat syaitan ini adalah sifat-sifat yang ada pada syaitan. Pada manusia juga ada sifat. Makanya ego itu sebenarnya sifat alamiah manusia. Ego ingin mendominasi, ingin di atas yang lain, tidak mau di bawah dan seterusnya. Itu di antara sifat yang ada pada manusia, yang mana pada syaitan sifat itu lebih kencang, maka disebut ini sifat syaitani. Maka dari sifat-sifat itulah kemudian nanti lahir sifat iri, dengki, karena tadi pengen mendominasi, pengen lebih dari yang lain, mendominasi dari yang lain. Jadi ketika ada yang lain lebih, ada yang lain lebih mendominasi, kemudian tidak suka. Nah, tidak suka itulah yang disebut dengan iri. Iri ketika dia tidak bisa mendominasi, justru orang lain yang mendominasi, atau orang lain di atas, dia tidak bisa di atas, tidak bisa lebih, ya. Maka kemudian lahirlah sifat iri, dan dia ada tingkatan-tingkatannya. Iri dengki itu ada yang sekedar tidak suka ada orang lain di atas dia atau lebih dari dia. Ini masih level bawah iri. Nah, level kedua bukan sekedar tidak suka, tapi
lebih dari itu ada rasa benci. Nah, ini level di atasnya. Kemudian level dengki paling parah itu sudah tidak suka orang lain ada kelebihan dari dia, kemudian benci kepada orang yang punya kelebihan dari dia, kemudian berusaha kelebihan yang ada pada orang lain harus dihilangkan. Nah, ini yang puncak kedengkian. Nah, sebenarnya dasarnya tadi itulah syaitani, ingin harus lebih dari siapapun, harus mendominasi. Nah, ini pada dasarnya sifat alami ada, semua orang ada. Ketika kita katakan sifat alami pada semua orang ada. Ini belum berbicara baik tidak baik, ini berbicara alamiah. Seperti sifat malas, nah, itu sifat alami manusia itu. Nah, memang semua manusia ada sifat malasnya, cuman tergantung masing-masing dalam mengendalikan malas itu. Ada yang tidak sanggup dikendalikan, apalagi musim-musim dingin seperti ini. Nah, jangan lupa tahu juga seperti itu ya. Nah, jadi ini sedang kita bahas bukan masalah positif negatif, ini sedang sifat-sifat kita bahas sifat-sifat alami pada manusia. Karena nanti sifat-sifat alami inilah yang akan membawa seorang manusia berbuat dosa. Makanya nanti ketika bagaimana solusi agar dosa tidak terjadi, sebenarnya yang jadi masalah bukan perbuatan dosa itu. Nah, tapi cara menghilangkan perbuatan yang harus kita hilangkan bukan perbuatan dosa itu. Kalau sekedar menghilangkan perbuatan dosa, hari ini hilang, besok buat lagi. Tapi penyebab dosa itu apa? Itu yang perlu kita didik dalam diri kita. Nah, sehingga ketika kita besok lusa berhadapan dengan hal-hal yang berdosa itu, kita sudah melatih diri. Nah, seperti kita laki-laki, habis-habis salah hurinya. Karena kadang-kadang penyakit cibadro tu. Nah, urina lah ngapain nampak-nampak. Urina ngapain jalan-jalan di depan kita, ngapain. Memang satu sisi perempuan harus menjaga diri jangan terlalu lenggak-lenggok di depan laki-laki. Tetapi kalau hanya menyalahkan perempuan saja lenggak-lenggok kemudian dijadikan alasan si laki-laki terbawa untuk berbuat maksiat, berarti si laki-laki itu dia nggak akan pernah selesai dengan maksiat itu. Nah, jadi kita juga perlu memperbaiki dari diri laki-laki ini. Nah, jadi ini maksud tujuan kita tahu dulu, kita mendeteksi dulu sifat-sifat alamiah manusia. Bahkan nanti dengan kita mendeteksi ini kita akan mudah mengetahui akar-akar masalah dalam setiap orang itu apa. Nah, ya. Ada orang misalnya dia seperti kita katakan tadi, apa-apa harus dia di depan. Nah, tidak boleh orang lain di depan. Berarti ini ada agak berat ke syaitani. Nah, jadi kan kita sudah tahu deteksinya. Ada orang dia, oh saya ada apa-apa, saya yang penting baik-baik aja, damai-damai aja, kita tenang-tenang aja. Oh ini dominan sifat malakinya. Nah, nanti ada model lain orang di sifat syaitani nggak ada. Nah, sifat malakinya justru muncul. Tetapi begitu waktu makan, dia paling kencang misalnya. Nah, ini ada lain lagi persoalannya. Nah, ini namanya yang ketiga ini as-sifat al-bahimiyah, yaitu sifat hewani. Nah, itu sifat hewani. Dia lebih kepada syahwat. Syahwat artinya nafsu harta, nafsu makan, nafsu kepada perempuan atau lawan jenis, nafsu kepada macam-macam. Nah, ini namanya unsur hewani.
Bahimiyah namanya. Ya, ini unsur hewani, dan ini ada pada hewan sebagaimana juga unsur ini ada pada manusia. Nah, dia pokoknya kalau unsur hewani ini, dia syahwat perut, syahwat kelamin, syahwat harta, nah itu hewani itu. Nah, maka apa namanya, kalau ada manusia yang dia pikir sehari-hari cuma makan, nanti dia mendominasi sifat hewani. Nah, jadi kita jangan sampai belum lagi baru bangun subuh udah apa yang kita makan, menu apa pagi ini, belum siang baru jam 10 menu apa siang ini, nah, belum sore baru asar menu apa sore ini, kemudian apalagi harus kita makan, kemudian ini menu baru, ini harus ini kena ini. Nah, ini hewani ini. Kemudian yang keempat ada satu lagi, disebut dengan sifat subu'iyah. Sifat subu'iyah. Sifat subu'iyah ini sifat hewani juga, cuman dia subu' ini dari dasar kata subu'iyah ini dari dasar kata subu', yaitu hewan buas. Nah, artinya sifat buas. Apa maksud bentuk sifat buas itu? Sifat buas itu adalah sifat suka, apa namanya, apa istilahnya ya? Jadi orang lain itu, pokoknya orang lain itu harus menjadi mangsa dia. Seperti kita katakan sebelumnya, kalau lagi musim caleg, itu caleg-caleg itu kalau lihat manusia itu bukan manusia yang nampak, walaupun nggak semua ya. Jadi kalau lagi musim caleg itu, musim pilkada, itu bagi calon-calon itu kalau lihat orang, kalau lihat kita, itu bukan yang nampak di mata dia, bukan kita secara utuh manusia. Yang nampak di dia satu suara. Kalau kawan biasa mungkin satu, begitu dia lihat kita, langsung hitungan dia, istrinya satu, anaknya 5, berarti 6 suara. Nah, ini kalau dia lihat kepala dusun ini berarti dia pegang 200 kakak, berarti 200 kakak sama kepala dusun ini ada sekitar 300 suara. Kalau dia lihat kecil, satu kampung suara. Kalau dia lihat tengku, bukan tengku yang nampak, ini tengku banyak jamaahnya, ada banyak suara. Dia melihat tengku, bukan tengku nampak suara. Ini model sifat pemangsa. Tapi ini ada sifat alamiah juga. Seperti mohon maaf, misalnya, tapi tergantung. Makanya perlu kita ngaji biar kita bisa mendudukkan semua pada tempatnya. Karena sifat ini juga kalau kita dudukkan pada tempatnya nggak masalah. Yang penting jangan berlebihan. Misalnya sales misalnya. Nah, itu kan dia seperti itu juga. Nah, dia kalau lihat orang itu adalah langsung dalam pandangan dia itu target. Karena dia dituntut dari ini harus memenuhi target. Nah, jadi kalau dia lihat ibu-ibu itu yang nampak kulkas, bagi sales ini yang kredit ya, kulkas, apalagi barang-barang itu, dia harus kejar target. Sebenarnya itu tidak masalah, kita perlu sifat itu, tetapi janganlah maksud over di sini, jangan semua manusia itu dijadikan konsumen sehingga nilai-nilai kemanusiaan tidak ada, nilai-nilai persaudaraan tidak ada, bahkan kawannya pun menjadi pudar rasa persahabatan gara-gara
kawannya pun dalam pandangan dia ini konsumen yang harus masuk dalam perangkap saya. Kita kadang-kadang pengen duduk sama sahabat kawan khusus, nggak usah bicara apa-apa, bicara sambil ngopi, santai, bercanda. Tapi karena dia terlalu ini, dia nggak begitu duduk sama kita. Ini ada produk baru, harganya lagi ini diskon, cicilnya ini. Kalau untuk Anda, kamu kawan saya, kita sahabat, murah-murah aja, mudah proses. Nah, jangan itu yang maksudnya yang apa namanya berlebihan. Ya. Jadi sifat-sifat alami itu, yang pertama sifat malaki, yang kedua sifat syaitani, yang ketiga sifat hewani, yang keempat sifat buas tadi. Nah, itu sifat-sifat alami yang itu semua berkumpul pada diri manusia. Coba kita bayangkan betapa capeknya manusia itu. Dalam dirinya ada sifat syaitani, dalam dirinya ada sifat hewani, dalam dirinya ada sifat buas tadi, dalam dirinya juga ada sifat malaki. Maka hidup manusia, perjalanan dia menjalani kehidupan ini sampai dia mati, dia dicoba oleh Allah bagaimana dia mampu mengendalikan dan mengatur semua sifat-sifat alami ini. Makanya Allah sayang sekali pada manusia. Nah, kalau hewan dia enak, dia nggak ada pertempuran dalam dirinya hewan itu. Kalau hewan saja cuma punya sifat yang penting makan, punya pasangan, melampiaskan birahinya, itu saja dia nggak ada pertempuran dalam hidupnya. Kalau kita lagi-lagi makan, tapi di pengajian dibilang nggak boleh banyak-banyak makan, susah. Bertempur, ada peperangan dalam diri kita. Satu sisi menu enak, kuah ini itu. Di sisi lain kata Rasulullah, banyak makan menyentuh hati. Banyak makan membuat malas ibadah. Banyak makan ini. Nah, kita dalam makan pun kita ada pertarungan dalam diri kita. Nah, kalau hewan tidak ada. Demikian juga yang buas-buas tadi, harimau dia biasa saja, memang itu sifat dia buas, dia yang penting sehari-hari dia cari mangsa. Kita bertarung seperti sales tadi. Saya harus cari konsumen. Kalau nggak dapat konsumen, saya dikejar target. Jadi siapapun yang saya temukan itu harus mampu saya jadikan sebagai konsumen. Tetapi di sisi lain Rasulullah mengatakan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita menganggap manusia sebagai mangsa kita, konsumen kita semua. Nilai-nilai kemanusiaan di mana? Nilai-nilai ini bagaimana? Tapi di sisi lain tuntutan. Kadang-kadang dia banyak rusak persahabatan, banyak rusak pertemanan gara-gara itu. Nah, itu orang yang asik WA produk aja. Asik kalau udah jumpa dia produk. Satu sisi kita merasa tidak nyaman, produknya tapi ya gimana ya. Sesekali boleh lah. Produk ini murah-murah aja, jumpa sesekali kita pengen ngomong tenang santai-santai, dia justru iklan lagi. Nah, tapi di sisi lain dia nggak melakukan itu tuntutan hidupnya. Kalau dia nggak kencang, penghasilannya kurang. Kalau penghasilannya kurang, ada keluarga yang harus dia hidupi, ada istri, ada anak-anak. Nah, inilah manusia yang membuat Allah itu sayang kepada manusia. Demikian juga sifat syaitani tadi.
Satu sisi manusia itu memang harus memperturunkan egonya. Satu sisi dia harus memperturunkan egonya, maksudnya dia agar tidak diinjak. Makanya ada orang-orang kadang emosi itu sebenarnya untuk dia bertahan hidup sebenarnya. Kadang ada orang-orang itu bertindak di luar kendali karena dia menjaga martabat. Nah, ya. Makanya apa namanya, ada orang seperti suami kadang-kadang dia nggak marah, nggak pernah marah, tapi dia dituntut untuk marah kadang-kadang kebetulan. Misalnya istrinya, kalau suaminya nggak marah itu agak ke depan ke balikut. Itulah kondisi-kondisi manusia. Nah, ya. Makanya Allah itu, ini belum bicara masalah kemudian taubat ya. Makanya Allah itu sangat sayang kepada manusia. Kalau ada manusia yang berhasil mengendalikan semua pertarungan dalam dirinya antara sifat syahwat hewani dengan sifat syaitani, dengan sifat malaki, dengan sifat buas yang ada pada diri manusia yang terus mendorong ke sana, didorong ke sini, mampu ditahan oleh manusia dan dikendalikan dengan baik, maka tidak tanggung-tanggung Allah balas dia surga Firdaus. Karena berat itu. Nah, dan kalaupun kemudian manusia itu ketika dia bertarung kadang-kadang kalah. Ada manusia dia sudah berusaha, ini jangan saya di depan, ini jangan saya banyak ngomong. Dari rumah dia udah atur, ini pagi ini nanti minum kopi Dayah Gading, jangan saya yang ngomong paling banyak ngomong selalu. Saya sudah berusaha biar di meja kopi itu orang lain ngomong, jangan saya selalu mendominasi. Sudah dia tahan itu kencang. Begitu sampai ke sana, tetap dia paling banyak ngomong. Misalnya seperti itu. Nah, kan ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, dia sudah berusaha, ini saya harus jaga emosi. Nggak boleh emosi bahaya. Emosional, apalagi tanpa rem, ya, ini bahaya. Dia sudah jaga betul, karena dia tahu emosi itu membawa kehancuran, akan mendatangkan penyesalan besar, menghasilkan banyak kerusakan pada emosi itu. Sudah dia jaga betul, dari pagi sampai siang. Begitu siangnya ada yang pancing. Nah, yang pancing pun tidak main-main. Maka Allah sayang kalau jumpa hamba-hamba seperti itu. Nah, jadi sampai Allah mengatakan kepada malaikat, sudah kita baca apa belum hadis itu? Sampai Allah mengatakan kepada malaikat. Jadi kan di samping kita ada malaikat raqib atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di samping manusia itu ada dua malaikat raqib atid. Satu mencatat amal kebaikan, satu mencatat amal keburukan. Ketika manusia itu melakukan amal kebaikan, itu langsung dicatat sama malaikat pencatat amal kebaikan. Tapi begitu manusia itu melakukan keburukan, maka Allah perintahkan kepada malaikat pencatat keburukan, jangan dulu, la'allahu yatubu, bisa jadi sebentar lagi dia bertaubat menyesal. Karena Allah tahu. Nah, jadi begitu sayang Allah kepada manusia itu. Begitu kita manusia berusaha, jangan dulu kata Allah. Sampai dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid itu sampai disuruh tunggu berjam-jam. La'allahu yatubu, tunggu dulu, mungkin saja sejam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, 5 jam lagi, 6 jam lagi, dia bertaubat. Maka tidak perlu dicatat. Karena Allah tahu bahwa manusia melakukan hal-hal ini karena dorongan sifat alamiah tadi. Nah, dan Allah akan lebih sayang lagi
kepada orang-orang yang kemudian menyadari sifat-sifat alamiah tadi yang bagian mana mendominasi dia. Dan kita harus tahu, dan pasti tahulah kita. Dalam ada di antara kita yang dia lebih kepada syaitan, ego tinggi dah. Ada yang syaitani dia, pantang itu, pantang ada suara orang agak lebih tinggi dikit, langsung dia naik. Itu ego. Maka Allah akan sangat senang ketika kita menyadari kita ada sifat itu, kemudian kita minta tolong kepada Allah. Wahai Allah, Engkau lebih tahu tentang apa yang ada dalam diriku, bahwa sifatku ini telah menghasilkan banyak kerusakan, wahai Allah. Maka bantulah aku, wahai Allah, kendalikan sifat ini. Allah sangat senang sekali. Ada di antara, dia sifat syaitani enggak, tapi kebetulan dia lebih dominan dalam dirinya sifat hewani tadi. Dia masalah makanan itu agak memang nggak bisa di apa, atau masalah perempuan misalnya. Maka sampaikan kepada Allah titik-titik kelemahan. Saya ya Allah sisi ini ya Allah, tolong bantu ya Allah. Tanpa Engkau bantu ya Allah, aku khawatir bisa hancur dengan sifat yang dominan dalam diriku ini ya Allah. Atau sifat buas tadi. Dan doa seperti itu bukan hanya kita, Rasulullah sendiri berdoa seperti itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah, bantulah aku untuk selalu ingat berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Itu Rasulullah sedang berdoa, wahai Allah, buatlah dalam diriku ini bertahta sifat malaki, sifat malaikat. Itu doa itu. Kemudian Rasulullah juga berdoa, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfat ta'in. Wahai Allah, jangan pernah Engkau lepaskan diriku untuk diriku sendiri, walaupun satu kedipan mata. Kalau dilepaskan oleh Allah, habis kita diserang sama syaitani, hewani, busuk tadi, habis kita. Maka alhamdulillah, sesekali syaitani tapi tetap semangat ke masjid. Alhamdulillah. Sesekali hewani tapi waktu sholat. Memang kalau masalah makan agak susah sedikit memang. Tapi begitu tiba waktu sholat, tetap sholat misalnya. Itu alhamdulillah. Berarti kita masih dibantu oleh Allah. Ada orang-orang, coba kita lihat, ada orang-orang dia dalam dirinya sifat syaitan luar biasa, dan dia terus hidup memperturutkan sifat syaitaninya itu. Dengan Allah dia tidak dekat, dengan masjid dia nggak dekat, dia nggak sholat, pengajian dia nggak mengikut, terus dia bergelimang dengan sifat syaitani. Dia terus memperturutkan egonya. Demikian juga orang yang terus memperturutkan sifat hewani tadi. Ada orang yang asik perempuan aja. Gak pernah dia sholat, gak pernah dia ke masjid, gak pernah dia ikut pengajian. Terus dia memperturutkan hewani itu. Orang kalau sudah memperturutkan syaitani berlebihan, hewani berlebihan, subu'i berlebihan, itu seperti orang terbius. Gimana orang terbius? Waktu mau dioperasi, mau dibelah, kan dibius. Dia nggak menyadari tubuhnya itu sedang hancur dibelah. Kenapa dia nggak menyadari itu? Karena dia sedang terbius. Dia
Kapan dia akan sadar? Saat bius itu hilang. Nah, saat umur sudah tua, bahkan menjelang kematian, saat semuanya sudah tidak ada, baru dia duduk. Tubuhnya sudah rusak, karena dalam kepala dia berkuasa. Bagaimana cara? Puluhan tahun dalam kepala dia itu terus sampai rusak otak dia, rusak tubuhnya, hati apalagi. Ya. Nanti sudah ada waktunya habis bius itu baru terduduk dia, tubuh sudah berantakan. Karena kita kalau terlalu maruk, istilahnya maruk, ya. Maruk itu terlalu di kepala kita itu merusak kesehatan. Maka hati-hati, itu merusak kesehatan. Nah, itu terus tidak boleh merusak kesehatan. Bahkan ibadah saja nggak boleh itu terus, nggak boleh. Harus ada waktu sa'ah. Ada waktu kita ibadah, ada waktu kita sesekali ke ulele berenang. Ada waktu kita sesekali ke ayah gading, ya. Ada waktu kita sesekali. Karena kalau ibadah juga terus nggak bisa, pokoknya nggak boleh pikiran kita itu terlalu kita pacu pada satu sisi, itu bahaya. Itu bahaya, akan merusak badan. Makanya Allah ciptakan alam ini sangat indah sekali. Cuman kita kadang-kadang tidak sempat menikmati. Gara-gara terlalu fokus segala sesuatu, kita nggak sempat lihat ke langit. Karena langit indah sekali, mata enak, pikiran tenang. Gara-gara kita terlalu fokus sesuatu, indahnya gunung-gunung yang mengelilingi ini, kota Banda Aceh besar, tak pernah pun kita lihat. Karena dengan kita lihat hijauan itu yang ciptaan Allah sangat indah itu, mata kita sehat, pikiran kita bisa istirahat, badan kita tenang. Nah, itu namanya terapi itu. Ya, terapi yang luar biasa untuk kesehatan badan. Bahkan ada orang karena terlalu fokus terhadap sesuatu, kenikmatan yang Allah berikan dalam dirinya berupa keluarga, istri dan anak-anaknya pun tidak sempat dia nikmati. Ya. Sampai padahal kan anak-anak itu qurratul ain, anak itu perhiasan mata. Tapi ada orang saking terlalu fokus pada sesuatu, tidak tahu apa dia pikir, entah bisnisnya, entah jabatannya, entah apa di pekerjaannya, anak-anaknya itu tidak sempat menjadi hiasan matanya. Nah, pergi pagi anak belum bangun, balik malam anak sudah tidur. Itu kapan baru sadar? Orang seperti itu nggak bisa kita bilang itu kalau lagi seperti itu, lagi terbius. Nah, tapi ketika nanti tiba-tiba dihantam oleh suatu cobaan, suatu musibah, baru hilang biusnya. Cuman kadang-kadang hilang bius itu sudah telat. Apalagi ketika nasi sudah jadi bubur, baru hilang biusnya. Nah, maka sebelum hilang bius itu, hendaklah kita pinter-pinter mengelola, memanage hidup kita. Jadi setiap sisi kehidupan ini harus ada. Seperti sifat alami ini. Nah, ini harus ada. Misalnya sifat syaitani, ya, sekali lagi kita ulang, sifat syaitani. Artinya ego. Ego itu ciptaan Allah. Nah, kita perlu kepada ego. Karena kita kalau nggak ada ego sedikit pun nggak normal juga kita. Nggak ada rasa kepemimpinan, nggak ada rasa, apalagi kita laki-laki, nggak ada sifat kepemimpinan, nggak ada ketegasan. Ini nggak normal juga kita. Perempuan nggak suka juga suami yang nggak ada sifat kepemimpinan itu.
Bagaimana untuk bisa hadir sifat kepemimpinan? Itu sudah tak pentingnya ego. Cuman dengan kadar yang sepatutnya. Nah, tapi kalau sudah offside, dia nggak bagus. Nah, demikian juga sifat hewani kita butuh. Nah, kan susah juga, ada orang semua nggak mau dia. Di masa ini nggak mau, di masa itu nggak mau. Nah, semua nggak mau dia. Nah, itu menyusahkan ibu-ibu juga di rumah itu. Nah, aja dah, yang dah bangun, ada baju, dah bangun, ada baju. Nah, maka kita butuh bagian daripada sifat hewan ini sesuai dengan kadarnya. Nah, harus semangat. Begitu ada masakan, makan semangat. Tapi sekadarnya. Seperti Rasulullah dibawa makanan sama Zuhair yang pernah kita cerita itu. Datang Zuhair. Zuhair ini budak dia, tinggal di pinggiran Madinah. Jadi suatu ketika dia bawa makanan itu ke Rasulullah. Ditutup bagus, dia bawa ke Rasulullah. Sampai ke rumah Rasulullah, Zuhair melihat Rasulullah sedang duduk di dalam masjid bersama para sahabat. Maka Zuhair berdiri di pintu masjid. Mau dia kasih makanan itu. Tapi dia lihat Rasulullah lagi sibuk dengan sahabat-sahabat senior lah. Nggak berani Zuhair masuk. Dia mundur lagi. Kemudian dia tunggu. Dia lihat lagi dalam masjid. Rasulullah masih duduk dengan sahabat-sahabatnya. Dia mundur lagi. Kemudian dia tunggu, dia lihat lagi. Ternyata Rasulullah melihat Zuhair lagi bolak-balik. Maka Rasulullah langsung bangun menuju ke pintu masjid, dipanggil Zuhair. Kenapa wahai Zuhair? Kata Zuhair, wahai Rasulullah, ini ada sedikit makanan saya bawa. Maka Rasulullah langsung senang. Langsung mengambil makanan itu. Langsung dibuka sama Rasulullah, langsung dimakan. Dan dimakan sampai habis sendiri. Sampai sahabat-sahabat di belakang kebingungan. Ini Rasulullah kok makan sendiri? Biasanya kita diajak, Rasulullah nggak pernah makan sendiri. Biasanya selalu ajak sahabat-sahabatnya, ini kali ini kok makan sendiri. Nah, dari ketika kondisi seperti itu butuh sifat hewani. Nah, untuk kita menghargai sesama kita. Coba kalau kita nggak pakai sifat hewani ketika di situ. Ada orang udah capek-capek masak, kasih hadiah ke kita. Begitu kita lihat, oh, makasih Ibu. Depeh lah orang. Dengan alasan, "Mandun haili makanan-makanan lagi ya." Lun jino, lun jaga nafsu, lun fokus ibadah, lun pikir-pikir makanan lagi. Itu salah tempat itu. Jadi Rasulullah langsung makan sampai habis. Zuhair sebagai seorang budak, orang bawah, kalau dalam adat budaya jahiliyah, budak itu paling rendah tingkatannya. Makanan dia dimakan sama Rasulullah, manusia paling agung, pemimpin negara Madinah waktu itu, dan dimakannya lahap sampai habis. Tidak ada yang paling membahagiakan Zuhair dalam hidupnya melebihi saat kejadian itu makanan yang dia bawa dimakan habis oleh Rasulullah. Mungkin Zuhair akan menceritakan ke seluruh orang bahwa makanan yang dia masak habis dimakan sama Rasulullah. Jadi kadang-kadang di situ kita butuh untuk hewani. Jadi ketika kita diundang kenduri, pakai aja hewani dikit. Ini tidak apa-apa, kita ini suasana hewani, cuman biar beda kita dengan hewan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
kita niatkan makanan ini untuk menyehatkan badan dan menyemangati kita beribadah. Kemudian kita mulai dengan baca bismillah, pakai adab ketika makan kenduri, jangan diambil yang paling jauh dari tangan, ambil di depan-depan saja, jangan kerang-kering. Dan selesai makan, jangan lupa mendoakan orang yang mengundang buat kenduri. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Wahai Allah, berikanlah makan di dunia dan akhirat kepada orang yang memberikan kenduri kepada kami. Berikanlah minuman di dunia dan di akhirat kepada orang yang telah memberikan kami minuman. Doakan. Jadi kita waktu sedang kenduri itu sedang menjalankan sifat hewani. Tapi tetap tidak sama dengan hewan. Makanya itu kenapa disuruh adab-adab itu untuk membedakan. Karena hakikatnya kita sedang menjalankan kegiatan yang sama dengan mereka itu. Kegiatan sama-sama. Ya. Cuma untuk membedakan kita pakai adab. Dan semua sifat-sifat hewani yang lain. Seorang suami mendatangi istrinya juga pakai adab, pakai cara yang mulia untuk membedakan dengan yang sana. Karena pada dasarnya hal itu sama-sama. Tapi untuk membedakannya, manusia melakukannya dengan penuh kemuliaan, dengan penuh adab, dengan penuh keberkahan, dengan doa-doa, sehingga itu membedakan dia dengan hewan yang sebenar-benarnya. Kayak Rasulullah itu dalam beberapa hadis sampai membahasakan dengan gamblang kadang-kadang. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian seperti jin, seperti syaitan, ya. Mendatangi perempuan-perempuan di jalan-jalan, di mana-mana tempat terbuka. Kemudian termasuk Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, janganlah kalian menyerupai jin yang ketika mendatangi pasangannya itu kemudian terbuka, kemudian dilihat oleh semua, diketahui oleh semua. Itu untuk membedakan kita dengan cara adab-adab tadi. Jadi ini yang perlu kita ketahui tentang sifat alamiah ini, di mana sifat-sifat alamiah ini kalau kita tempatkan pada tempatnya itu tidak membuat masalah. Tapi begitu sifat-sifat alamiah ini over, berlebihan, maka disitulah punca-punca dosa, ya, sumber-sumber dosa akan timbul. Nah, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.